rupiah yang hari ini sudah menyentuh lebih dari 15.600-an. Anda lihat dalam waktu dekat rupiah ini mungkin akan melemah hingga ke level berapa? Ya, memang pertama kita harus melihat drivers dari pelemahan rupiah ini terlebih dahulu, Mbak Anake. Jadi memang driver utama dari pelemahan rupiah ini masih terkait dengan signal bahwa Fed masih akan hawkish dengan stance-nya higher for longer, di mana FOMC September kemarin dot plot atau ekspektasi dari members FOMC meetingnya jelas menyebutkan bahwa di tahun depan Fed Fund Rate cut-nya mungkin tidak akan sebesar perkiraan di 100 basis point menjadi hanya 50 basis point, dan di tahun ini masih ada potensi kenaikan 1 kali 25 basis lagi. Nah, ini yang memang menjadi faktor utama pendorong ya kalau kita lihat bagi pelemahan rupiah. Artinya ketika ketika adanya kepastian yang lebih lanjut daripada kenaikan Fed Fund Rate ini nanti yang mungkin kita harapkan di November gitu ya, apakah dinaikkan 1 kali dan kemudian stop, itu mungkin akan memberikan windfall cukup positif bagi pergerakan rupiah ke depannya. Jadi memang kalau kita lihat ini masih ada harapan untuk rupiah kemudian bisa menguat nantinya setelah kepastiannya lebih lebih jelas gitu, Mbak Anaka. Baik, hari ini kita juga menyaksikan seperti apa data lapangan kerja Amerika Serikat ini ternyata di luar perkiraan para analis begitu. Apakah Anda melihat ini juga salah satu faktor yang membuat rupiah semakin melemah? Ya, jadi memang itu salah satu faktornya. Kenapa? Karena ini juga terkait dari yang saya sampaikan tadi sebelumnya, Mbak Anake, bahwa em, apa namanya, kenaikan suku bunga acuan The Fed itu masih ada potensi 1 kali lagi, tapi memang market melihat masih 50-50 potensinya. Nah, dengan adanya data US job opening tadi yang lebih tinggi daripada perkiraan, ini memperkuat narasi tersebut. Artinya ketika labor market di US itu masih mengabsorb tenaga kerja yang lebih banyak daripada perkiraan, ada potensi bahwa daya belinya sebenarnya masih cukup kuat sehingga ada potensi inflasinya akan sticky gitu ya. Nah, ini yang membuka ruangan bagi kenaikan 25 basis point lagi nanti di November FOMC meeting. Nah, ini juga yang kita lihat menjadi salah satu faktor yang menjadi mengapa rupiah mengalami pelemahan. Kalau kita lihat juga dari sisi financing sejak adanya US debt talks dan di bulan Juni lalu, itu memang menyebabkan financing di US juga cukup agresif gitu ya penerbitannya, dan sehingga yield dari US Treasury di sana juga meningkat. Nah, ini juga menjadi faktor kenapa kita lihat adanya outflows di bond market maupun equity market di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di negara berkembang, tapi termasuk Indonesia gitu ya. Sebesar kalau di bulan September kemarin kita lihat ada 1,3 billion US dollar. Jadi ini yang memang saling terkait dalam menyebabkan rupiah sekarang melemah ke level di atas 15.600. Baik, berdasarkan dialog kami sebelum-sebelumnya banyak yang mengatakan bahwa higher for longer yang disinyalkan oleh The Fed ini mungkin akan berlangsung hingga second half 2024 begitu. Apabila ini memang benar terjadi, apakah ini artinya pelemahan rupiah ini akan berlangsung hingga second half juga? Oke, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah market itu selalu bergerak ahead of the curve. Jadi bukan pada saat kejadian itu terjadi, tapi sebelumnya sudah bereaksi gitu ya. Makanya kalau kita lihat sebelum FOMC meeting November yang ada potensi kenaikan 25 basis point lagi, market sudah bereaksi. Ekspektasi itu mendorong perilaku investor asing itu untuk bergerak sesuai dengan apa yang mereka expect untuk terjadi. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat memang di November nanti kenaikan Fed Fund Rate-nya ada 25 basis lagi, dan kemudian nanti mungkin ada signal bahwa Fed Fund Rate hike-nya di stop dulu, dan apa namanya, tahun depan memang dot plot-nya masih sama di 50 basis point pemotongannya. Artinya sebenarnya market sudah melihat aset prices di global itu juga akan mencapai batamnya gitu ya, dan ini menyebabkan aset-aset emerging market harusnya menjadi cukup menarik untuk investor asing masuk gitu. Justru kami melihatnya bahwa kalau misalnya uncertainty dari kenaikan bunga acuannya The Fed ini sudah kelihatan bahwa ini adalah the end of the hiking cycle, ada potensi windfall bagi emerging market, termasuk Indonesia yang memiliki apa namanya yield yang
kompetitif dengan peers dari aset domestiknya untuk menikmati inflows di capital market kita. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa apakah potensi pelemahannya bisa sampai dengan second half juga, kami melihat justru setelah ini lebih jelas stance kebijakannya, kenaikannya sudah terjadi dan ada statement bahwa this is the end of the hiking cycle dari The Fed, justru akan ada inflows ke pasar modal domestik yang menyebabkan rupiah cenderung akan menguat. Gitu. Baik, tapi sebelumnya kalau kita mendengar yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, ini mungkin juga hingga akhir 2024 mungkin inflasi di Amerika Serikat belum mencapai targetnya yaitu 2%. Artinya apabila itu memang terjadi, apakah mungkin The Fed nanti masih bisa juga hawkish lagi setelah second half? Ya, memang potensi resiko itu ada. Kalau kita lihat terutama datang dari bagaimana perkembangan dari harga minyak global ya. Kita lihat sejak OPEC plus country itu memutuskan untuk mengextend pemotongan produksi minyak, ya, itu harga minyak tuh meningkat ke atas $90 per barrel. Nah, ini yang ditakutkan akan terus tereskalasi hingga mencapai di atas $100 per barrel. Sehingga kalau ini terjadi sebagai negara yang tidak menahan harga energinya melalui subsidi gitu ya di Amerika, ini akan menyebabkan harga energi itu cukup meningkat signifikan sehingga inflasi meningkat lagi. Nah, historically kalau kita lihat kenaikan harga global di atas harga minyak global di atas $100 per barrel itu biasanya memang diikuti oleh Fed Fund Rate hike karena inflasinya juga ikut meningkat. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Namun ada beberapa faktor mungkin yang masih kami lihat akan cukup menjaga harga minyak dunia karena tadi kita bicara bahwa sebenarnya dampak dari kenaikan bunga acuan dari tahun 2022 itu sudah mulai terasa di tahun ini sehingga ekonomi dunia itu sudah mulai melemah, demand untuk energi pun juga melemah dan ini menyebabkan kami lihat balancing dari sisi demand walaupun supply oilnya di-cut, demand-nya juga weakening sehingga menjaga stabilitas harga minyak dunia di level di bawah $100 per barrel. Nah itu memang inflasi masih menjadi resiko utama kalau kita lihat untuk Fed Fund Rate.